mulai dari nol, ngonten sampai gol. Jadi nanti semenarik apa, semembosankan apa, sesulit apa, semenguntungkan apa menjadi seorang YouTuber, saya akan bagikan di channel ini. Pendapatan saya di channel YouTube ini boleh saya katakan sangat membantu, sekalipun belum sebesar pendapatan channel-channel yang lain, dan memang belum bisa saya jadikan sebagai penghasilan utama dalam kehidupan sehari-hari. Namun setidaknya dengan menjadi seorang YouTuber ada banyak keuntungan yang saya dapatkan, yaitu ya salah satunya dari tambahan pemasukan keuangan, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana saya bisa menuangkan apa yang menjadi hobi atau mungkin apa yang menjadi kesukaan saya, sehingga itu pun membuat saya merasa dalam bagian-bagian tertentu saya mengalami peningkatan, artinya ada upgrade diri, dan itu memberikan rasa puas tersendiri dibanding ketika hanya memendam setiap apa yang saya mampu. Walaupun memang kembali lagi penghasilan belum banyak, tetapi sebenarnya kan tidak harus fokus ke hal seperti itu ya. Kalau memang kualitasnya bagus, kalau memang konten yang kita bagikan itu bermanfaat, seiring waktu juga itu pasti akan mendatangkan hasil yang tentunya harus juga realistis, bahwa soal hasil juga itu tentu rezekinya sudah ada yang atur, tidak harus membanding-bandingkan dengan orang yang lain atau merasa kurang beruntung, padahal sebenarnya semua berproses, padahal semuanya sudah ada bagiannya masing-masing. Tinggal bagaimana kita bijak-bijak mengatur keuangan kita, mengatur waktu kita, dan tinggal bagaimana kita bijak-bijak menjalani ketika menjadi seorang YouTuber. Kalau saya boleh bilang, menjadi seorang YouTuber itu gampang-gampang susah ya, menarik tetapi sebenarnya tidak mudah untuk dijalankan, karena dalam pembuatan konten kita harus berperan sebagai seorang yang merangkap semua pekerjaan untuk bisa memproduksi satu video. Kita yang jadi sutradaranya, kita yang jadi skenarionya, kita yang jadi lightingnya, kita yang jadi editornya, kita yang jadi kameramennya, dan berbagai hal yang berkaitan dengan produksi konten yang ada. Ya, kita harus bisa menjadi seperti itu ya. Tentu memang lain ceritanya dengan mereka yang mungkin secara modal mereka punya lebih, dan memang mereka bahkan mungkin punya studio dan punya tim kerja untuk itu. Tetapi sebagian besar kan, bahkan boleh mungkin dibilang 90% sampai 95% ya seperti yang saya katakan tadi, bahwa merangkap semuanya. Nah, untuk bisa menjadi seorang YouTuber yang bisa menghasilkan lah setidaknya ya tentu itu tidak mudah, tetapi juga bukan tidak mungkin. Saya akan coba share tentang pengalaman saya selama menjadi seorang YouTuber, yang tentunya bukan bertujuan untuk menggurui Anda, tetapi lebih kepada mau berbagi pengalaman yang harapannya bisa bermanfaat buat Anda. Artinya kan bermanfaat, pertama, kalaupun ada yang bagus-bagusnya Anda bisa ambil, kalaupun ada hal-hal yang tidak bagus yang saya bagikan, Anda bisa jadikan itu sebagai contoh bahwa oh ternyata membuat konten tidak seperti ini. Jadi memang dari pengalaman yang saya lewati tidak mudah untuk bisa mencapai yang saya dapatkan sampai sekarang ini di channel yang sudah saya bangun sebelumnya. Itu sudah ada di kisaran 4.449 subscriber, dan ini kalau saya tidak salah ini sudah berlangsung kurang lebih 1,5 atau 2 tahun ya saya membangun channel ini. Dan channel ini yang saya jadikan sebagai latar belakang ini juga bukan channel pertama ya. Saya sudah mencoba berbagai topik channel dan semuanya gagal, kecuali yang satu ini yang sekarang ini saya jadikan sebagai bahan untuk saya share pengalaman saya, karena tentu untuk share sesuatu yang saya sendiri belum mendapatkan hasil, paling tidak sudah dimonetisasi, ya tentu kan akan lain ceritanya ya. Paling tidak walaupun mungkin pendapatannya belum sebesar yang lain, tapi paling tidak saya sudah bisa
mencapai tahapan ini, sudah bisa mencapai tahapan awal 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu saya sudah dapatkan, kalau boleh dibilang kurang lebih 8 bulanan, kalau saya tidak salah 8 sampai 10 bulan saya sudah bisa monetisasi, walaupun memang perkembangannya juga agak-agak lambat karena ya dipengaruhi juga dengan kemampuan saya yang masih sangat terbatas. Tetapi akhirnya kemudian mulai meningkat, walaupun ya peningkatannya ya tergantung seberapa saya lebih rutin lagi, lebih serius lagi, karena untuk channel yang saya bangun ini adalah channel yang boleh dibilang video-videonya itu bukan video-video yang istilah dalam YouTuber itu evergreen, artinya video-video yang bisa ditonton selamanya ya, seperti video-video seperti itu. Channel ini tidak seperti itu. Channel ini hanya lebih khusus membahas topik-topik yang terkadang itu hanya dalam seminggu ya, ramainya itu hanya dalam seminggu. Kalaupun ada yang sampai sebulan, 2 bulan itu ada, tetapi jarang masuk dalam evergreen. Itu pun terkadang ya sudah gimana ya, sudah tidak menarik lagi kalau mungkin nanti ditonton sekitar 2 tahun ke depan, karena perkembangan informasinya cepat yang membuat ya materi yang saya bagikan kemungkinan sudah agak ketinggalan, walaupun sebenarnya masih bermanfaat. Nah, itu sebagai perbandingan saja ya teman-teman. Jadi memang untuk mengelola channel ini ya butuh usaha yang sangat besar untuk tetap menjaga kestabilan upload, dan itu tentu yang akan mempengaruhi pendapatan. Tentu berbicara tentang suka duka dalam jaga eksistensi dari channel ini ya pasti sangat banyak, dan mungkin satu persatu semampu saya akan coba saya bagikan di channel yang baru ini. Dan ini adalah video pembuka sebagai perkenalan juga untuk Anda semua, dan semoga Anda bisa mengikuti channel ini, bisa mensupport channel ini, untuk juga Anda boleh ya sekali lagi belajar dari apa yang saya miliki, baik itu lebihnya maupun kurangnya. Nanti di channel ini saya akan berusaha untuk membagikan semampu-mampunya saya, sejujur-jujurnya saya, agar supaya bisa bermanfaat buat Anda. Dan tambahan mungkin ya, tambahan utama juga, termasuk utama, yaitu cara saya membangun ini betul-betul saya berusaha untuk membangunnya secara organik, artinya tidak beli subscriber, tidak beli jam tayang. Saya berusaha untuk membangun channel ini secara seorganik mungkin ya, seorganik mungkin, sehingga ya saya boleh membagikan hasil ini ya. Jadi nanti semenarik apa, semembosankan apa, sesulit apa, semenguntungkan apa menjadi seorang YouTuber, saya akan bagikan di channel ini. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda semua. YouTuber pemula, semua ada awalnya. Mulailah dari sekarang.